Selamat pagi anak-anakku yang diberkati Tuhan, siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan, dimanapun kalian berada, Bapak Ibu, orang tua murid, dan juga guru-guru Sekolah Kristen Kanaan dari setiap jenjang, TK, SD, SMP, dan SMA. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah atas kehidupan Bapak Ibu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah. Mari kita awali dengan berdoa dalam hati, kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan naikkan pujian Kidung Rohani nomor 155. Tuhan selalu menjagaku. Ku sandar Yesus di mana saja, di daratan atau di lautan. Ku bersandar, tak gelisah. Tuhan penyayang pasti jagaku. Dalam rumah ataupun di luar, ku sandar Dia, tahu Dia jagaku. Senantiasa dijaganya, maka ku banyak berdoa padanya. Bakung di padang Tuhan hiasi, burung terbang Tuhan pun pelihara. Dia berkatku lebih banyak, Tuhan penyayang pasti jagaku. Dalam rumah ataupun di luar, ku sandar Dia, tahu Dia jagaku. Senantiasa dijaganya, maka ku banyak berdoa padanya. Mari kita panjatkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Kristus kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Satu judul, kenakanlah kerendahan hati. Kenakanlah kerendahan hati. Mari kita bersama-sama buka di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Anak-anakku Sekolah Kristen Kanaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus.
Di dalam Kolose pasal 3 kita mendapatkan suatu ajaran yang sedemikian baik. Di sini dari berbagai hal atau pernyataan, ya. Kerendahan hati adalah satu topik yang sangat menarik yang boleh kita renungkan pada kesempatan saat ini. Firman Allah di atas mengingatkan agar kita senantiasa menyadari posisi kita sebagai orang-orang yang telah dikhususkan dan dikuduskan oleh Allah, yang mutlak harus memiliki kerendahan hati. Kata kenakanlah mengandung arti menempel, melekat, erat, dan menyatu. Jadi, kerendahan hati seharusnya merupakan sifat yang tidak boleh terlepas dari kehidupan kita. Bila kita tidak memilikinya, kita tidak layak disebut sebagai orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, siswa-siswi sekolah Kristen Kanaan yang dikasihi Tuhan, Yesus pun telah memberikan teladan kerendahan hati bagi kita. Ketika Ia menebus hidup kita dan menguduskan kita dari segala dosa dan pelanggaran, Ia rela meninggalkan tahtanya yang mulia, lahir dalam kehinaan, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ya. Bahkan dikatakan tadi, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-8. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah ayat firman Tuhan yang menyatakan bagaimana Yesus memberikan teladan yang luar biasa, terutama di dalam hal kerendahan hati. Bagaimana diceritakan dengan lengkap tadi, ya. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita boleh belajar, ya, belajar kepada Yesus di dalam hal kerendahan hati ini. Coba kita lihat apa yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29. Dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Anak-anakku, di sini Yesus sampaikan pernyataan ini. Ya. Belajarlah padaku. Kenapa? Dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus bukan hanya sekedar bicara tentang hal kerendahan hati ini,
Dan bukan hanya dia katakan belajarlah padaku. Tetapi memang seperti apa yang tadi kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ke-8. Di sana kita tahu bagaimana Yesus memberikan contoh, memberikan teladan. Bagaimana dalam kehidupan Tuhan Yesus memang benar-benar memberikan contoh nyata. Ketika menjadi manusia, dia tidak kemudian menganggap kesetaraan tentang dirinya sebagai Allah. Tetapi lahir dan kemudian tumbuh dewasa di dalam kesederhanaan. Dan kita melihat itu adalah teladan yang begitu luar biasa. Selanjutnya, marilah kita merenungkan sejenak. Apakah sebagai orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Dia, kita telah hidup berpadanan dengan panggilan itu? Jika belum, tidakkah kita menyadari bahwa hal itu akan menjadi cela bagi diri kita dan nama Tuhan dipermalukan? Anak-anakku, selanjutnya firman Allah juga menasihatkan kepada kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Coba kita lihat di dalam Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini tercatat dengan jelas di dalam Efesus pasal 4 ayat kedua. Artinya, kita harus memiliki kerendahan hati itu setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Biarlah kerendahan hati itu menyatu dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kenakanlah. Ingatlah juga senantiasa firman Tuhan yang berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Kita lihat Amsal. Amsal pasal yang ke-18 ayat 12. Dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, menyadari kerendahan hati itu sangat penting karena barometer Allah di hati kita. Maka kita semua harus belajar rendah hati supaya jiwa kita tenang. Bukan hanya belajar tentunya, tetapi kita mau nyatakan secara nyata-nyata di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Baik di rumah, baik di sekolah, atau di lingkungan masyarakat, kita mau nyatakan ini. Kita mau terapkan ini. Ya, biarlah benar-benar seperti hanya pakaian yang dimana menyatu dengan tubuh kita. Ya, ketika menyatu dengan tubuh kita, maka dimanapun kita berada, kapanpun kita beraktivitas, kemudian bagaimanapun kita, biarlah selalu ada dalam diri kita. Seperti pakaian ini yang selalu mengena dalam tubuh kita. Kita kini percaya bahwa itu adalah hal yang berkenan di hadapan Allah. Karena firman Allah yang tadi telah kita baca begitu nyata, begitu jelas, ya, ada di dalam Alkitab. Dan bahkan tadi telah kita lihat Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh. Masa kalau Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh, teladan,
yang sedemikian jelas, bahkan mati di atas kayu salib, ya, karena kerendahan hatinya menghadapi semua hal dengan baik, maka kita pun harus meneladani dia melakukan sikap rendah hati ini dengan sepenuh hati. Inilah renungan firman Tuhan yang boleh kita bersama-sama kita renungkan, dan biarlah kalian adik-adik atau anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Allah, dan tentunya Bapak Ibu guru, para orang tua siswa, dimanapun berada, kita mau meneladan Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah kita bisa atau dimampukan oleh Tuhan melakukan kerendahan hati ini. Karena seperti ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, akan membawa kita ke dalam keselamatan, membawa kita ke dalam hidup yang benar, yang berkenan di hadirat Allah. Demikian renungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri dengan kembali berdoa. Doa akan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus Allah kami bertahta di atas kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, berikanlah pemahaman, pengertian kepada kami semua, untuk mengerti firman-Mu Tuhan, untuk mengerti ajaran-Mu ya Bapa, perihal kerendahan hati. Ya Tuhan Yesus, ini sesuatu hal yang Engkau kehendaki, yang ada di dalam kehidupan kami, yang melekat di dalam kehidupan kami, yang selalu harus ada di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu telah menjelaskan betapa pentingnya kerendahan hati itu ada dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu yang percaya. Ya Tuhan, berikanlah kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Kami tidak hanya ingin mengetahui, bukan hanya kami sekedar belajar untuk rendah hati, tetapi kami mau menjadi pelaku firman. Kami bisa rendah hati di dalam kehidupan kami, baik di rumah, baik di sekolah, baik di lingkungan masyarakat, dimanapun kami berada. Biarlah kami bisa hidup dengan rendah hati, sehingga disukai oleh Engkau Tuhan Yesus dan juga oleh manusia. Biarlah kebaikan ini ada, melekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, tolong kami, bantu kami. Dan kami pun berdoa untuk para guru-guru kami, biarlah Engkau berikan hikmat, kesehatan, juga senantiasa di dalam perlindungan Engkau, mengajar kami dengan sepenuh hati. Kami berdoa untuk orang tua kami, biarlah mereka Engkau jaga, Engkau berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka pun tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga Engkau berkati dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, biarlah Tuhan memberkati mereka-mereka semua yang telah mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan, biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati